Baiklah, perkenalkan nama saya Octavia dari kelas Manajemen Pagi A3, NIM 18104166688. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan internal dan eksternal. Pengertian lingkungan internal. Definisi yang populer mengidentifikasi lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan di dalam internal perusahaan itu sendiri. Penyusunan strategi perusahaan yang tepat harus memperhatikan betul-betul apa kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya selain memperhatikan faktor eksternal. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Lingkungan internal memiliki dua variabel, yakni kekuatan strength dan kelemahan weakness. Mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Analisis internal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perusahaan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mencakup pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan internal ialah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, yang meliputi pertama, relationship among the potential areas of business. Yang kedua itu ada manajemen. 3. Marketing. 4. Finance atau accounting. 5. Production atau operation. 6. Research and development. 7. Computer information system. 8. Human resource. Analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan. Berdasarkan perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahuinya sangat diperbaiki. Analisa internal menurut Porter yang dikenal dengan rantai nilai yang memposisikan perusahaan pada matriks strategi generik dan menemukan keunggulan bersaing perusahaan melalui analisa kompetensi itu. Rantai nilai ini mensyaratkan bahwa untuk mencapai suatu margin, perusahaan harus didukung oleh kegiatan utama dan penunjang. Kegiatan utama merupakan aktivitas utama perusahaan, meliputi logistik ke dalam, operasi logistik keluar, pemasaran, penjualan, pelayanan, pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, infrastruktur perusahaan. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan, pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelan lebih lanjut, dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konstan, melainkan selalu berubah-ubah. Intensitas dampaknya beraneka ragam. Faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya betapapun cermatnya. Analisis SWOT yang dilakukan kondisi internal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Lingkungan eksternal yang jauh. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh pada intinya merupakan faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi yang biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi mempunyai dampak pada proses manajemen operasional dalam organisasi. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh meliputi beberapa faktor. Pertama, pertimbangan ekonomi yang perlu dianalisis dalam pengambilan suatu kebijakan. Ada
di bidang ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi. Faktor teknologi. Pengambilan keputusan strategik mutlak perlu memahami perkembangan teknologi yang sudah, sedang, dan akan terjadi sehingga mampu mengetahui dan menetapkan teknologi mana yang tepat untuk diterapkan dalam segi dan proses bisnis yang akan dilakukan.